Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada pagi hari ini kita akan membahas konfigurasi elektron ya. Apa itu konfigurasi elektron? Yaitu cara menyusun elektron dalam suatu atom atau susunan elektron dalam suatu atom ya. Minggu lalu sudah dijelaskan mengenai perkembangan teori atom, kemudian nomor atom, nomor massa ya. Kemudian selanjutnya di sini bagaimana susunan elektron dalam atom, di mana tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n pangkat 2 elektron. Artinya kan minggu lalu sudah dijelaskan mengenai teori atom bahwa di dalam atom itu terdapat inti atom, di mana inti atom itu bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam lintasan-lintasan atau disebut kulit-kulit ya. Nah, ada kulit K, L, M, N, dan O ya. Maksimum untuk nomor kulit itu adalah 2 ya. Nah, kalau kulit K, kulit pertama itu kulit K, berarti maksimumnya 2. Kemudian kulit L itu maksimumnya 8 karena 2n pangkat 2n itu sesuai dengan nomor kulitnya ya. Nah, kemudian misalkan nomor kulit pertama yaitu 1, 2 kali 1 pangkat 2. Kalau kulitnya 2 berarti 2 kali 2 pangkat 2. Kulitnya ketiga berarti 2 kali 3 pangkat 2 ya, begitu. Nah, selanjutnya konfigurasi elektron dan elektron valensi, di mana cara-cara penulisan konfigurasi elektron itu menggunakan 3 aturan ya: asas larangan Pauli, aturan Aufbau, kemudian kaidah Hahn ya. Nah, ini dibahas satu persatu. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama ya. Bilangan kuantum spin harus berlawanan. Jumlah elektron maksimum 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Artinya ini yang seperti ini salah. Jadi dalam suatu orbital itu harus ada yang berbeda, yaitu misalkan bilangan kuantum spinnya atau arahnya seperti ini ya. Ini nggak boleh sama ke atas semua, tapi ada yang ke atas dan ke bawah ya. Jadi kalau seperti ini berarti sama semua bilangan kuantumnya ya. Itu asas larangan Pauli. Nah, kemudian aturan Aufbau ya. Ini aturan Aufbau bahwa penyusunan elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah ya. Setelah itu berlanjut ke pengisian ke orbital yang tingkat energinya yang lebih tinggi, 1s, kemudian 2s, kemudian balik lagi ke 2p, kemudian 3s, kemudian naik lagi ke 3p, kemudian 4s, naik lagi ke 3d. Nah, ini sesuai dengan urutan tingkat energi, berarti energi yang paling rendah yaitu 1s ya. Kalau beranjak terus ke sini berarti semakin tinggi tingkat energinya. Nah, kemudian konfigurasi elektron menurut kaidah Hahn, yaitu di mana elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Jadi ketika dalam suatu orbital, yaitu misalnya orbital P, nah di sini nih isinya ke atas dulu nih ya. Nah, seperti ini 3 elektron. Nah, ini 4 elektron, 1, 2, 3, nanti balik lagi ke sini. Nah, kemudian kalau 5 elektron berarti 1, 2, 3 sejajar dulu. Nah, baru balik lagi. Jika sudah terisi balik lagi ke kiri ya, 4, 5 begitu. Nah, kalau yang ini salah. Jadi di ini diisi dulu di orbitalnya, di sini ini salah. Ini juga salah ya. Jadi harus menempati orbital dengan arah rotasi sejajar dulu, baru nanti ketika sudah terisi baru kembali lagi ke awal lagi begitu ya, dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, selanjutnya penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Nah, ini Bang Iman tadi kan kita belajar menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kaidah Hahn ya, dimana untuk unsur N itu nomor atomnya 7, berarti 1s2 dulu nih ya, 1s2 dulu nih, 1s. S itu maksimum 2 elektron ya.
Kemudian setelah 1s kan ininya ada 7, berarti masih kurang. Ini kan baru 2, di sini 1s2. Berarti setelah itu urutannya 2s2. Kamu bisa lihat di urutan kaidahan ya. Itu urutan konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi. Kemudian selanjutnya karena sampai 2s2 ini baru 4 elektron, berarti kurang 3. Berarti setelah 2s2 itu apalagi urutannya, yaitu 2p. Karena kurangnya 3 berarti 3. Nah, untuk menyingkat penulisannya menurut gas mulia, di sini untuk He kan 2, berarti sisanya ini 2s2, 2p3 ya. Nah, ini pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F ya. Ini pengecualiannya. Pengecualiannya di sini berdasarkan stabil dan tidak stabil. Artinya di sini kalau 4s pangkat 2 ini kan penuh. Nah, 3D ini kan tidak setengah penuh, jadi ini diberikan 1 ke sini, jadi 4s pangkat 1, 3D pangkat 5. Begitu pula dengan ini ya. Nah, ini juga sama dengan AU dengan LA ya pengecualiannya. Nah, kemudian elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Yaitu jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan. Jumlah elektron pada subkulit ya, yang digunakan untuk pembentukan ikatan. Misalnya 1s pangkat 2, 2s 2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s 2. Nah, ini kalau dijumlahkan kan 20 nih. Nah, nomor kulit yang paling besar yaitu 4. N terbesar itu 4. Berarti ini kulitnya yang paling besar itu 4. Nah, subkulit 4s mempunyai 2 elektron sehingga elektron valensinya adalah 2. Nah, jadi elektron valensi itu elektron yang yang terletak pada subkulit paling terbesar ya. Terbesar ini kan 4, ini kan 3, yang terbesar berarti 4, berarti elektron valensinya adalah 2 ya. Nah, kemudian bilangan kuantum. Apa saja bilangan kuantum? Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum utama ini menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, yaitu menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Semakin besar nilai N, tingkat energi atom semakin tinggi. Nah, bilangan kuantum ini atau menyatakan juga kulit ya, kulit K, L, M, N. Berarti K itu 1, L itu 2, M itu 3, N itu 4. Kemudian bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit atau orbital ya. Di sini menyatakan subkulit atau orbital. Harga L yaitu 0, 1, 2-nya. Kalau dia subkulitnya S, berarti dia L-nya sama dengan 0. Subkulitnya P, berarti dia L-nya 1, D 2, F 3. Ini berurutan ya, SPDF ya subkulitnya. Nih, jadi menyatakan subkulit atau orbital. Menyatakan subkulit ya. Jadi kalau S-nya itu, kalau S berarti 0, kalau P berarti 1. Nah, ini kulitnya K, N-nya sama dengan 1. Harga L yang diizinkan adalah 0, subkulitnya 1S. Nah, kalau ini L-nya 2 ya, kulitnya kulit L berarti N-nya 2. Berarti 2S ya. Nah, kemudian kalau kulit M berarti 3S, 3P, 3D ya. Nah, kalau 3S berarti 0, kalau 3P berarti 1, kalau 3D berarti 2 ya. Ini sesuai dengan ini. Kalau kulit N berarti 4 ya. Harga L-nya bisa di sini nanti ada 0, 1, 2, 3, artinya subkulitnya untuk 4S itu 0, 4P itu 1, 4D itu 2, 4F itu 3. Kemudian bilangan kuantum magnetik ya, menyatakan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. Harganya bisa min L, 0 hingga plus L. So, misalkan subkulit S, berarti kan L-nya 0, harga M-nya 0, jumlah orbitalnya 1. Nah, kalau subkulitnya P, berarti L-nya 1 ya, tadi ya yang bilangan kuantum azimut ya. Kemudian harga M-nya berarti karena ini 1, berarti batasannya 1, dimulai dari min 1 ya. Jumlah orbitalnya berarti kan 3, ini 1, 2, 3 dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau jumlah orbitalnya 5, D itu kan orbitalnya 5 atau maksimumnya 5 orbital
ya. Nah, atau 5 kotak. Kalau P itu 3 kotak, berarti ada 6 elektron. Kalau S itu 1 kotak, berarti 2 elektron, berisi 2 elektron. Nah, kemudian bilangan kuantum spin itu menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya. Ya, arahnya ke atas dan ke bawah, hanya 2 ya. Kalau ke atas berarti plus setengah, kalau ke bawah berarti min setengah harganya ya. Kemudian bilangan kuantum. Nah, di sini ini artinya contoh soal. Tentukan bilangan kuantumnya untuk elektron terakhir. Berarti ada 4 ya. Misalkan Y1632. Berapa bilangan kuantumnya pada elektron terakhir? Nah, di sini berarti yang digunakan adalah 16, ini nomor atom. Ini dibuatkan dulu, langkah pertamanya itu konfigurasi elektron tadi ya, 1s2, 2s2 seperti itu sampai terdapat 16 elektron. Nanti baru terlihat dia yang terakhir itu berada di nomor kulit berapa. Kemudian nanti bilangan kuantum azimutnya misalnya S berarti 0, misalnya P berarti 1 dan seterusnya. Kemudian M ini mengikuti jumlah bilangan kuantum azimutnya. Misalnya kalau 2 berarti nanti terakhir di 2 ya. Nah, kemudian kalau S-nya itu mengikuti jumlah elektron terakhirnya, posisinya ada di ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti positif setengah, kalau ke bawah berarti min setengah. Kemudian bentuk dan orientasi orbital. Orbital S nih seperti ini ya, orbital S berbentuk seperti ini bola. Kemudian orbital P, ada orbital PX, PY, PZ. Nah, PX nih seperti ini. Nah, PY kemudian PZ ini vertikal ya. Kemudian bentuk orbital D. Nah, karena ada maksimum ada 5 orbital, jadi di sini orbital DZ, kemudian ini orbital dx kuadrat, z kuadrat, d, kemudian ini selanjutnya ada orbital dxy ya. Orbital F ini maksimum ada 7 orbital. Nah, ini ya. Kemudian seperti bola berkeliling. Nah, itu saja untuk materi kita pada hari ini. Silahkan kerjakan latihannya di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.